Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tayasna Puspita dengan NIM 2046122SP18441 dari kelompok B Praktikum Pemrograman Spasial Desktop akan menjelaskan mengenai pembuatan sistem informasi spasial. Di sini saya menggunakan wilayah kajian Kota Magelang dengan pembuatan mengenai fasilitas kesehatan yang tersebar di Kota Magelang tersebut. Tahapan dalam pembuatan sistem informasi spasial ini yang pertama adalah pengolahan data. Pengolahan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat Luna ArcGIS 10.8 dengan mencari terlebih dahulu data shapefile-nya tentang titik kesehatan, kemudian ada juga jalan dengan fitur garis, dan juga batas administrasi desa. Di sini setelah dilakukan e-data seluruhnya yang sudah dibutuhkan ke dalam ArcGIS, kita masuk ke dalam tabel atribut, kemudian melihat tabel atributnya, lalu menambahkan field baru untuk jenis, nama, desa, kecamatan, dan foto. Kelima field baru ini menggunakan tipe data yang sama, yaitu tipe data teks. Kemudian untuk mengisi kolom point X dan Y ini dilakukan dengan menggunakan ArcToolbox, yaitu add XY data. Selanjutnya, melakukan pencarian untuk koordinat X dan Y ini dengan bantuan Google Maps. Jadi melakukan copy point X dan juga point Y ini, kemudian dipaste ke dalam Google Maps, kemudian kita mencari wilayah di dalam Google Maps tersebut mengenai fasilitas kesehatan yang ada di Kota Magelang dan mendapatkan Balai Kesehatan Masyarakat, PMI, kemudian ada 5 rumah sakit dan juga 1 puskesmas. Selanjutnya, jika sudah didapatkan data-data ini, di sini kan juga mencari untuk foto yang nantinya akan ditampilkan ke dalam sistem informasi spasial. Selanjutnya dilakukan simbolisasi agar peta visualnya lebih menarik, yaitu untuk kesehatan di sini ada Balai Kesehatan Masyarakat, PMI, Puskesmas, dan Rumah Sakit menggunakan simbol titik saja biasa, akan mudah untuk dipahami dengan warna yang berbeda. Kemudian untuk jalan di sini terdapat jalan kolektor, jalan lain, jalan lokal, dan jalan setapak dengan tingkatan berdasarkan penggunaan jalan tersebut. Selanjutnya, setelah dilakukan pengeditan, pengolahan data, lalu masuk ke dalam perangkat lunak Visual Studio. Nah, di sini adalah tahap penyuntingan shortcode. Di sini ada form add point, form main windows, dan juga form pop-up. Nah, untuk form main windows ini yang paling banyak di sini dapat dilihat. Di sini form main windows di sini yang paling banyak yaitu menggunakan library spasial, kemudian ada juga untuk perintah yang diawali dengan public. Mungkin ini karena sudah sayaran, kita masuk ke hasil yang sudah di-run terlebih dahulu. Untuk hasilnya seperti ini. Dalam pembuatan desainnya, ini membuat beberapa tombol. Di sini ada dalam menu view ada mode kursor. Di sini ada normal, zoom in, zoom out, dan pen. Nah, untuk normal ini tidak memberikan fungsi apapun. Hanya sebagai kursor saja. Kemudian ada zoom in di sini untuk melakukan perbesaran peta yang dilakukan secara manual dengan memilih memilih wilayah yang diinginkan. Kemudian untuk zoom out ini sama, hanya perbedaannya adalah untuk memperkecil saja. Kemudian untuk fungsi pen ini untuk menggeser posisi peta pada wilayah yang diinginkan. Selanjutnya pada menu zoom di sini ada zoom in, zoom out, dan full extend. Nah, ini juga hampir sama dengan zoom in dan zoom out, namun bedanya kalau zoom in ini tidak bisa mencari wilayah sesuai dengan yang diinginkan. Kalau pakai zoom in ini tadi dapat memilih wilayah mana yang ingin dilakukan perbesaran atau perkecilan, namun jika zoom in ini dilakukan secara langsung sesuai dengan wilayah awalnya, seperti ini. Mungkin dipraktekkan saja, kalau zoom in ini untuk memperbesar, jadi langsung memperbesar, dan zoom out untuk memperkecil, tidak menggunakan fungsi kursor. Kemudian untuk full extend ini digunakan untuk menampilkan peta dalam kondisi normal, jadi
Nah, misal ini saya geser dulu, ada di bawah petanya. Kemudian ketika saya klik full extend, nanti petanya ini akan dalam kondisi normal dan pas berada di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk fungsi pref dan next, untuk pref ini untuk mengembalikan keadaan sebelumnya, dan next ini untuk selanjutnya. Jadi, misal tadi ada di bawah, sebelum di full extend ada di bawah, ini saya press, nah akan kembali seperti bentuk ke bawah. Selanjutnya tadi saya mencet full extend, maka ketika saya klik next, nah akan berada pada posisi full extend. Kemudian di sini juga ada tombol identify, jadi di sini kita praktekkan saja. Nah, di identify ini kita bisa klik simbol. Jadi di sini ada yang di table of content, ini terdapat simbol-simbol yang merepresentasikan masing-masing titik, ada Balai Kesehatan Masyarakat, PMI, Puskesmas, dan Rumah Sakit. Jadi ini kita klik saja. Selanjutnya akan muncul pop-up di sini. Nah, untuk tampilan pop-up ini juga nanti ada di penyuntingan search code. Di sini ada papan informasi, ada foto, kemudian ada fungsi zoom in, zoom out, pen, dan juga full extend sama fungsinya. Kemudian ada nama lokasi, jenis fasilitas, nama desa, nama kecamatan, dan foto. Nah, di sini kita dapat melakukan pengeditan dengan cara klik edit. Nah, untuk melakukan pengeditan ini harus memasukkan password terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan password seperti ini. Nah, kemudian di sini tombolnya yang tadinya edit berubah menjadi save. Nanti kita langsung bisa edit saja sesuai keinginan, baru kita klik save. Selanjutnya, di sini ada juga untuk query, untuk mencari secara langsung wilayah yang diinginkan. Di sini ada untuk cari kecamatan, ada Magelang Selatan, Tengah, dan Utara. Misal saya klik Magelang Tengah, maka akan langsung ditujukan pada wilayah Magelang Tengah. Kemudian untuk cari aset ini masih belum bisa dilakukan karena masih terdapat error pada search code-nya. Lalu pada edit ini ada fitur add point. Nah, fitur add point ini kita dapat membuat lagi titik fasilitas kesehatan yang ada di Kota Magelang dengan cara manual melalui sistem informasi spasial yang sudah dibuat dengan penyuntingan shortcode ini. Di sini ada pilihan untuk digitasi langsung atau memasukkan koordinatnya. Nah, di sini saya ingin membuat digitasi on screen menggunakan kursor. Jadi ini kita langsung klik saja sesuai dengan yang diinginkan. Misal di sini, maka akan ada warna hijau sebagai titik yang sudah kita klik. Nah, di sini akan langsung muncul koordinatnya. Kemudian kita bisa menambahkan foto, menambahkan nama lokasi, jenis fasilitas, dan lain-lain. Kemudian dapat diklik save. Nah, di sini ada juga atribut. Nah, di sini itu sama ya, sama seperti tabel atribut yang ada di perangkat lunak ARC10.8. Nah, mungkin kita akan membahas mengenai source code-nya. Di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa form main Windows menjadi yang paling banyak atau yang paling utama dalam pembuatan sistem informasi spasial ini. Di sini itu dilakukan integrasi menggunakan library.spatial. Nah, di sini library.spatial, kemudian ada juga perintah yang menggunakan public, lalu di sini ada pembuatan untuk memberikan perintah mengenai jalan lokal, jalan lain, jalan dan jalan setapak. Kemudian untuk menambahkan layer data ini, di sini memanggil yang ada di database spasial kesehatan. Di sini database spasial, di sini ada database, kemudian ada non spasial dan juga spasial. Nah, untuk pengeditan gambar ini dan juga file SHP ini dilakukan pengeditan, pada build action ini dibuat konten, dan pada copy to output directory ini dibuat copy always. Ini semuanya dilakukan penyuntingan seperti itu. Ini mengisikan melakukan pemanggilan, ada balai PNG, kemudian PMI PNG, ini harus disesuaikan namanya, kalau tidak nanti tidak dapat terpanggil. Kemudian juga yang harus diperhatikan adalah mengenai, jadi di sini juga ada pengaturan form pop-up, karena di sini menjadi pengaturan penyuntingan source code yang utama. Jadi harus diperhatikan mengenai pengaturan get value. Nah, untuk pengaturan get value ini disesuaikan dengan tabel atribut yang ada di ARC10.8. Nah, misalnya di sini,
bisa kita lihat untuk form pop-up design di sini nama lokasi ini adalah txt lokasi. Jadi lokasi ini di dalam get value ini ada di kolom nomor 12. Jadi di sini harus disesuaikan agar nantinya bisa sesuai dengan form pop-up design yang sudah dibuat. Ini juga sama untuk kegiatan, ini ada di kolom 11 untuk jenis fasilitas. Kemudian untuk fasilitas ini ada di nama desa dengan nomor kolom 13. Kemudian untuk kecamatan 14 dan seterusnya. Hal ini harus diperhatikan karena jika tidak nanti tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat pada form pop-up desainnya. Lalunya untuk penyuntingan shortcode ini masih sama seperti pengaturan zoom in, zoom out, kemudian pen. Kemudian jika edit fasilitas kesehatannya, fasilitas titik kesehatannya. Jadi di sini sudah dilakukan pengaturan untuk menambahkan password jika ingin dilakukan pengeditan. Kemudian untuk yang di form add point ini juga masih sama, yaitu dengan memasukkan perintah nama lokasi dan txt lokasi yang melakukan pengeditan mengenai desain namanya, txt lokasi, jenis kegiatan, txt kegiatan, dan seterusnya. Nah, setelah itu, jika sudah tidak ada error, dapat dilakukan build program terlebih dahulu, build solution, kemudian dilakukan start program. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.